Tahukah sahabat, ibarat suatu perjalanan jauh, jika tidak membawa peta sebagai petunjuk jalan, maka kita akan bingung menentukan arah, sehingga bisa-bisa perjalanan kita akan tersesat dan tidak mencapai tujuan. Perjalanan jauh perlu peta petunjuk arah, apalagi jika perjalanan itu menuju akhirat yang belum pernah ada seorang pun ke sana, hingga kita tidak bisa bertanya kepada siapapun. Syukur alhamdulillah, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menurunkan petunjuk atau pedoman hidup berupa Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah SWT yang awal diturunkannya pada bulan Ramadan. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ia tinggalkan itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan atas Allah petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lalu, bagaimana agar Al-Quran bisa menjadi pedoman hidup? Yang pertama, membaca Al-Quran. Di momentum bulan Ramadan, sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup yang dapat menentukan kita untuk selamat sampai tujuan atau bahkan tersesat di jalannya. Seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena ia Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Yang kedua adalah tadabbur Al-Quran. Setelah membacanya, alangkah baiknya kita mentadaburi ayat-ayat Allah dengan membaca terjemahannya, agar kita dapat memahami kandungan ayat tersebut. Yang ketiga yaitu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita membaca dan mentadaburinya, alangkah baiknya kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah berislam kafah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Dalam hal ini, kita harus beriman kepada semua aturan yang ada di Al-Quran, tidak boleh memilih sebagian dan menolak sebagian yang lain, karena semua itu adalah satu kesatuan yang harus diimani secara kafah. Sahabat, marilah jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Allah menginginkan agar semua hambanya selamat dunia sampai akhirat. Maka dari itu, lakukan setiap aktivitas dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jika kita mau mengikuti aturan Al-Quran secara kafah, maka kita akan selamat sampai tujuan, yaitu masuk surga dengan ridho Allah SWT. Wallahu a'lam.